Iya, kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kita ada, sebagaimana kita ada, Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan untuk bisa kembali datang kepada Tuhan melalui ibadah kita pagi hari ini. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita puji, kita sembah Yesus. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, aku cinta Engkau Yesus. Sebab hanya Yesus yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Terima kasih. Yeah.
Pagi hari ini kami datang Tuhan, membawa kerinduan kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Layankanlah hati kami Tuhan, bertambahlah atas pujian kami ya Bapa. Semua ini karena kemurahan kami bisa hadir dalam undangan rumah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Itulah kerinduan kami ya Bapa, untuk lebih mengenal lagi hati-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita bisa datang kembali berpuji bersyukur pada Tuhan dan memuji Tuhan. Kita menyatakan tadi melalui penyembahan kita, Yesus ku cinta Kau dalam suka dan duka. Amin. Dalam segala keadaan kita mau tetap mencinta Yesus. Sebagai bukti cinta kita mau setia kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, setia, setialah, setia sampai mati, setia mengiring Tuhan Yesus. Haleluya. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati, kasih setianya, setia setialah.
Setialah sampai mati. Kata setia itu saudara luar biasa, sampai mati. Bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi sampai mati. Seperti Yesus, saudara mau pagi hari ini nyatakan pada Yesus, saya mau setia mengiring Yesus, amin. Saya cinta Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, saya undang bangkit berdiri, kita ikuti musiknya. Musiknya sudah cepat, ayo kita juga memuji Tuhan dengan semangat setia sampai mati. Haleluya. Biarlah pujian ini menjadi satu pengakuan komitmen kita dalam Tuhan Yesus, bahwa kita cinta Yesus sampai selama-lamanya, amin. Tiada ragu lagi untuk mengiringmu Yesus, apapun yang terjadi, saya mau tetap mengiring Yesus, amin. Dan badai pun menerjang, tiada ku
dengan lagu-lagu ini, biarlah iman kita dikuatkan, kerinduan kita untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus diteguhkan lagi saudara. Untuk setia memang tidak mudah ya, untuk setia sampai mati tidak mudah. Seperti Yesus penderitaan yang dia alami saudara, rasa sakit yang dia alami, tetapi Yesus mengambil sikap setia. Mari kita juga tetap setia. Tak pernah aku sesali mengiring Yesus. Seumur hidupku aku mau mengiring Yesus, karena tidak bisa kita balas akan kebaikan dan kasih yang Yesus berikan. Haleluya. Ucapkan saudara pujian ini. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia. Yani mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tepat, ku pegang teguh, sampai ku dapat mengontrak kehidupan. Baris pertama pujian ini mengatakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati air mata, aku akan tetap mengiring Yesus. Amin. Biarlah pujian ini komitmen saudara pada pagi hari ini dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah mengingatkan pengorbanan Yesus. Yesus tidak pernah menyesal mati untuk saya dan Bapak Ibu. Yesus tidak pernah menyesal menjadikan engkau anak-anaknya. Yesus tidak pernah menyesal menjadikan kita anak kesayangannya. Dan biarlah kita ambil komitmen pagi hari ini. Tuhan Yesus, saya ingin mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengiring Tuhan, berapapun harga yang harus saya bayar. Haleluya Yesus. Saya harus membangkit berdiri, ucapkan pujian ini. Tidak hanya sekedar kau bisa menyanyi, tapi katakan, aku gak akan pernah menyesal mengiring Yesus walau harus mengalir air mataku. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati
Tidak bisa kita meninggalkan Alkitab ini yang adalah firman Tuhan. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat kita hidup di dalam penghujung akhir zaman ini, maka kita lihat kita bersyukur. Karena apa? Karena melalui firman Tuhan ini kita bisa mengenal Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita bisa tahu siapa kita manusia. Melalui firman Tuhan ini juga kita akan bisa melihat bagaimana kita mempelajari kehidupan umat manusia dan seluruh ciptaannya. Dengan firman Tuhan ini juga kita bisa melihat, kita sudah mempelajari juga bagaimana hubungan antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama kita. Ini menjadi buku pedoman yang luar biasa, menjadi buku pedoman Alkitab ini menjadi buku pedoman dasar kehidupan kita. Tidak bisa kita lepas dari Alkitab ini. Dan kita mengucap syukur. Kenapa? Karena Alkitab ini sudah genap. Apa juga orang Jawa bilang genap? Sudah genap, sudah pokok, sudah sempurna. Tidak ada Alkitab, tidak ada kitab-kitab yang lain yang bisa ditambahkan di dalam kitab-kitab ini. Dan kita bersyukur karena kesempurnaan Alkitab ini. Karena kesempurnaan dari kitab-kitab yang sudah dikanonkan, yang sudah dijadikan satu ini. Kalau kita hidup di dalam gereja mula-mula perjanjian baru itu, ya dimana ya mereka memang dapat pelajaran Alkitab, mereka dapat pelajaran tentang Yesus, pelajaran tentang Allah, itu melalui kehidupan para murid yang ada, melalui pengajaran para murid yang ada, melalui pengajaran rasul-rasul yang ada, melalui pengajaran dari Paulus. Belum tercipta satu kitab penuh ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ada, belum. Bahkan tulisan-tulisan para rasul pun belum ada. Tetapi mereka bertumbuh di dalam pengajaran rasul-rasul dengan luar biasa. Nah, kita bisa bertumbuh di dalam pengajaran Allah kita, di dalam pengetahuan firman Tuhan kita melalui Alkitab ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu, saudara, rentangnya, saudaraku ya, rentang penulisannya, kitab Kejadian kemungkinan ditulis tahun 1450 sebelum Masehi. Wahyu kira-kira sebelum tahun 50-60 Masehi sesudah Kristus. Berarti ada rentang tahun berapa tahun, saudara? 1500 tahun. Tapi kita lihat di sini Alkitab ini senantiasa mengajarkan siapa Yesus Kristus. Di dalam setiap kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama pun Yesus terlihat. Yesus dinyatakan dalam bentuk gambaran. Di dalam kitab Kejadian Yesus dinyatakan sebagai keturunan wanita itu di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan itu yang akan mengalahkan tumit dari si ular itu, yang akan mengalahkan meremukkan kepala dari si ular. Sedangkan si ular akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu. Itu mengarah kepada Yesus Kristus. Kemudian kejadian di mana Abraham mau mengorbankan Ishak di Gunung Moria. Itu mengorbankan Allah yang mengasihi dunia, yang menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi korban, menjadi korban bagi kita semua, untuk menebus dosa kita semua. Itu gambaran. Orang-orang Perjanjian Lama hidup di dalam gambaran Kristus Yesus. Ya, di dalam kitab Keluaran kita bisa melihat sosok Musa, gambaran dari Kristus yang melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yesus melepaskan kita dari dosa.
Itu terlihat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat di sini, kita bisa mengenal Allah melalui firman Tuhan ini. Kita bisa mengenal Allah melalui kebenaran yang melalui Alkitab ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di sini, gereja mula-mula itu hidup dan mengenal Tuhan. Ya, kitab mereka adalah kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian lama itu sudah dikanonkan. Apa yang dikanonkan? Sudah dikanonkan oleh ahli-ahli Taurat yang ada pada waktu itu, dari Kejadian sampai kitab Maliaki itu sudah dikanonkan. Apa dikanonkan? Kanon Alkitab atau kanon kitab suci adalah suatu daftar kitab yang dianggap sebagai kitab suci yang berwibawa, ya, dianggap sebagai kitab suci yang berwibawa atau otoritatif oleh komunitas agama tertentu. Nah, kata kanon ini dari bahasa Yunani yang berarti mistar atau tongkat pengukur. Istilah tersebut pertama kali dituliskan oleh umat Kristen untuk merujuk pada kitab suci, tetapi gagasan tersebut dikatakan berasal dari umat Yahudi. Jadi kita lihat di sini. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kanon Alkitab juga dapat dipahami sebagai suatu daftar kitab yang menjadi standar atau aturan yang bersifat normatif bagi umat Tuhan. Itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bagaimana kitab-kitab ini bisa tersusun sampai abad kelima. Jadi sampai abad kelima, ya, Masehi, itu gereja Tuhan hidup dalam suatu doktrin yang sama. Ya, perhatikan ini. Mereka hidup dalam satu doktrin yang sama, tidak ada doktrin yang nyeleneh. Mereka hidup dalam doktrin yang sama, padahal di dalam gereja Tuhan pada waktu itu ada beberapa aliran gereja, ada 4 atau 5 aliran gereja pada waktu itu secara garis besar. Tetapi mereka memiliki doktrin pengajaran yang sama. Nah, sampai kemudian ditetapkan menjadi satu doktrin dan satu kanon ini, itu luar biasa karena bapak-bapak gereja dengan pengurapan yang dari Roh Kudus, ya, mereka menetapkan Alkitab ini, menetapkan Matius, menetapkan Markus, Wahyu sampai Wahyu ditetapkan sebagai satu Alkitab, suatu firman Tuhan yang memiliki standar yang luar biasa. Di luar kitab-kitab ini memang ada suratan-suratan, ada kitab-kitab yang lain, ada suratan 3 Korintus, tetapi itu tidak dimasukkan oleh bapak-bapak itu. Apakah suratan 3 Korintus itu tidak memiliki otoritas ilahi? Saya tidak tahu, itu keputusan mereka. Tapi kita lihat di sini, orang percaya, ya, orang percaya tidak bisa lepas dari kebenaran firman Tuhan. Dasar kita berbicara, dasar kita berhubungan dengan orang lain, dasar kita kita bisa berhubungan dengan Allah adalah firman Tuhan. Dasar kita bisa mengenal Tuhan adalah dengan meneliti firman Tuhan ini. Dengan membaca firman Tuhan ini, maka kita bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kalau kita baca di dalam Kejadian 1 dan sampai ke-2 dan sampai ke-3, kita bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah. Melalui Kejadian pasal pertama, kita tahu bahwa Allah itu roh. Ya, kita tahu bahwa Allah itu roh. Melalui Kejadian yang pasal yang pertama itu dan kita Kejadian pasal yang kedua itu pun kita bisa melihat bahwa selain Allah itu roh, Allah itu adalah Allah yang esa, Allah yang satu, Allah Tritunggal dinyatakan di dalam Kejadian 1 sampai 2 itu.
kita bisa mengenal Allah. Oh, Allah itu esa, Allah itu roh adanya. Dan melalui kitab Kejadian pasal yang pertama itu juga kita bisa lihat bagaimana kemahakuasaan Allah di dalam menciptakan langit dan bumi ini. Allah hanya berfirman, jadilah terang, jadi terang, jadilah ini, jadilah ini. Perhatikan ini, Allah menciptakan ciptaan yang lain hanya melalui firman Tuhan, hanya dengan bersabda, hanya dengan berkata-kata. Tapi pada saat Allah menciptakan manusia, Allah mulai membentuk manusia. Artinya apa? Mulai membentuk. Ada karya Tuhan melalui, ada karya tangan Tuhan secara langsung kepada manusia. Kita bisa mengenal siapa Allah itu, ya. Kita bisa mengenal juga bahwa di dalam 1 Timotius 1 ayat 17 bahwa Allah itu tidak terbatas. Allah itu tidak terbatas. Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu. Melalui firman Tuhan ini juga, melalui Alkitab ini juga kita bisa melihat bahwa Allah itu penebus. Allah ingin menebus semua umat manusia yang ada di dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, Yohanes 3 ayat 16, coba. Kok tiba-tiba ngeblank saya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lihat di sini, ini Allah penebus, Allah yang maha kasih, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha rahim. Melalui firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana Allah juga adalah Allah Yehova Yire yang mencukupkan segala kebutuhan umatnya. Allah yang memberikan segala sesuatunya bagi umat yang percaya kepada Allah yang mencukupkan segala kebutuhan umatnya, termasuk kebutuhan untuk disembuhkan. Tidak bisa kita tinggalkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Tidak bisa. Seperti saya katakan tadi bahwa firman Tuhan Alkitab ini adalah dasar bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan lihat beberapa minggu yang akan datang. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, juga Alkitab ini mengajar bagaimana kita menghadapi resesi yang ada. Apakah kita pernah mengajarkan tentang suatu zaman keadaan resesi? Pernah. Apa yang harus dilakukan oleh umatnya pada waktu itu? Nanti kita akan lihat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara lihat enggak, dengar enggak pidato dari Menteri Keuangan kita? Siapa Menteri Keuangan kita? Ibu Sri Mulyani beberapa waktu ini. 2023 kita masuk di dalam resesi global. Bukan Ibu Sri Mulyani saja yang berkata demikian, tetapi juga Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden Joko Widodo tidak berkata akan masuk di dalam resesi global, tetapi beliau mengatakan kita tahun 2023 kita akan masuk di dalam suatu kegelapan ekonomi. Wah, kita yang baru, pengusaha-pengusaha yang baru bernafas oleh karena COVID, ya, kena lagi baru bisa. Kenapa saudara? Kena perang Ukraina, perang Rusia Ukraina, maka sedikit agak sedikit megap-megap lagi. Apalagi tahun 2023.
dalam kegelapan ekonomi, masuk di dalam dikatakan kalau sekarang 300 juta orang di dunia, Pak Jokowi yang mengatakan di dunia itu mengalami kelaparan. Maka di tahun 2023 itu 800 juta orang kemungkinan akan mengalami kelaparan. Beliau mengatakan demikian. Artinya 20 kalau penduduk dunia ada berapa saudara? Ya 2,4 ya. 2,4 menit kan ada ya? Ya katakan 2,4 dan sepertiga dari penduduk bumi akan masuk di dalam masa-masa kelaparan itu. Indonesia memang sedang dikerjakan, sedang diatur dengan rapi oleh Bapak Jokowi. Ya dengan pembangunan bendungan-bendungan itu sehingga kemudian terjadilah swasembada pangan. Ya swasembada pangan. Mungkin beras akan sedikit sulit didapatkan, tetapi dengan adanya bendungan-bendungan itu setiap daerah akan bisa memproduksi pangan yang cukup buat penduduknya. Mungkin penduduk Papua mereka cukup dengan makan ubi, tidak apa dengan ubi itu mereka sudah menjadi kuat. Ubi dengan mereka menjadi tidak menjadi kelaparan, itu sudah memang makanan pokok mereka. Masalah yang ubi ya. Gitu. Karena hanya beberapa ya waktu zaman Orde Baru saja semuanya dipaksakan untuk makan nasi, bahkan tidak semua orang itu makan nasi kebutuhannya. Orang malam itu kalau nggak salah itu sagu. Saya teringat dengan di sekolah Alkitab, sekarang. Kalau nggak salah setiap hari Rabu itu menu sarapan paginya Rabu itu selalu berbeda. Rabu itu kadang bubur putih. Kenapa demikian? Kalau kami nanti masuk ke dalam suatu penggembalaan yang banyak penggembalaan di mana gembalanya orang-orang Tionghoa, biasanya kadang-kadang mereka makan bubur. Ya bukan berarti kemudian nggak ada nasi, makan bubur. Ya bubur putih, bubur ayam. Kemudian ada juga sagu ya, sagu. Kami kalau sudah makan sagu, ada kan saja? Oh tidak ada sekarang. Ubi jalar itu setiap Sabtu pagi dikasih ubi detero saudara. Sabrang, ya. Kalau sudah makan sabrang begitu ya, Sabtu pagi, siangnya sudah satu asrama tutut saudara ya, coba buat angin. Tapi itu memang supaya demikian supaya terbiasa bisa makan apa adanya. Ketan hitam juga, bubur ketan hitam. Nah, kita lihat di sini memang sudah dipersiapkan. Tapi kita lihat saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa mengelak, kita tidak akan bisa menghindari keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini. Nah pada saat itulah kita bisa belajar bagaimana Allah akan menolong kita, Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya, melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan bisa melihat bahwa Allah yang tidak terbatas itu Allah yang akan ngobengi kita. Apa ngobengi? Allah yang akan memelihara kita dengan luar biasa. Seringkali yang membuat Allah terbatas itu adalah kita sendiri. Betul tidak? Kita berdoa tetapi kita sudah membatasi Allah. Tuhan tolong begini, Tuhan tolong begitu. Tolong begini Tuhan, dengan cara begini. Suatu kali saya bersaksi pada saya
saya berdoa sama Tuhan, dan ya Tuhan, Bok ya ditambahi pendapatan saya ini 1 juta, gitu ya. Bok ditambahi pendapatan saya ini 1 juta, sudah cukup Tuhan. Nah ini, kemudian caranya dia, itu aku tak buat ini ya Tuhan ya. Saya tak buat, bikin gorengan. Siapa tahu gorengannya laku. Dia berkata demikian. Apakah itu berarti membatasi Tuhan? Memang itu ide kita. Tapi apakah itu rencana Tuhan? Tidak, bukan. Bukan rencana Tuhan. Doanya dijawab. Doanya dijawab, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Seringkali yang membatasi Allah kita adalah kita sendiri, yang membatasi dengan Tuhan caranya seperti ini loh. Tidak demikian, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak demikian. Tidak demikian. Dan tahunnya beberapa saat kemudian pembantunya berhenti, saudara. Pembantunya gajinya 1 juta. Dia bilang, repot sih dan aku harus kerjakan sendiri, tapi gak apa-apa, itu jawaban Tuhan. Dia berkata, aku membatasi kuasa Tuhan. Geletek, kamu geletek. Tiba, cuma seperti ini. Begitu bukan? Seringkali kita membatasi kuasa Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi biar melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa Allah adalah tidak terbatas, manusia itu terbatas. Hari apa kemarin ya? Hari Jumat jam 10 ya? Terus telepon jam 9. Dia telepon ke istri saya, ke ibu gembala, dan dia menangis. Kenapa? Aku telat, pesawatnya sudah berangkat, aku ketinggalan pesawat. Harga tiket 1.800.000, saudara. Kobong, hangus, dia menangis. Saya bilang sama istri saya bilang, sudah gini aja sudah, usahakan tiket untuk hari ini atau untuk besok Sabtu supaya dia bisa datang, supaya dia bisa nyampe Manado, sehingga pada waktu minggu pertama dia bisa melayani umat Tuhan yang ada di sana. Gak tahu gimana, bilang sama Stephen untuk pinjam. Saya hanya bilang, saya bisa transfer mungkin hari Senin. Maaf, terus terang saya menjagakan mengharapkan dari persembahan saudara masuk bisa. Terus terang Senin baru saya ada, tidak tahu berapa, pokoknya Senin saya baru ada, baru saya transfer. Kamu pinjam aja, tidak tahu berapa, pinjam aja. Saudara, saya memang mengharapkan, perhatikan ya, saya memang mengharapkan persembahan saudara, maaf ya, saya memang mengharapkan persepuluhan saudara untuk bisa membantu adik saya di Senin besok. Ya sudah, yang dia dapat Citylink kemarin berangkat jam 6 pagi kalau nggak salah ya, jam 6 pagi, jam 10 sudah sampai Manado. Aku pinjam sama Stephen 1 juta deh. Ya, Don, ya sudah. Dan itu tanggunganku. Saya bilang gitu. Senin ya, tak transfer. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari agak siangan kemarin, ini ada sedikit berkat. Saya lihat 1 juta persis. 1 juta. Saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat ini cuma mampir sedikit, mampir sebentar, saya kirim balik, saya transfer di keluar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas, yang membatasi Allah itu pikiran kita, yang membatasi
Yang membatasi kekuasaan Allah itu kita sendiri. Oleh sebab itu kita perlu mengenal Tuhan melalui firman Tuhan ini. Jangan sampai kita membatasi kuasa Tuhan dengan logika kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Kenapa demikian? Kalau kita sudah membatasi, maka kita akan terpengaruh, kita akan mulai membatasi. Begini Tuhan, begini. Padahal Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia tidak terbatas hikmatnya, Dia tidak terbatas keberadaannya. Manusia itu adalah manusia yang terbatas. Kalau pada tahun-tahun yang akan datang, pada tahun yang akan datang kita akan menghadapi satu masa-masa yang gelap, maka ingatlah, masa gelap itu mungkin membatasi kita. Resesi itu mungkin akan membatasi kita, tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal melalui firman Tuhan, Allah yang kita kenal melalui Alkitab ini tidak terbatas. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka kita akan mendapatkan hal yang luar biasa. Kejadian-kejadian yang tidak terbatas akan kita alami. Satu pernyataan di dalam Facebook saya belum saya ganti sampai saat itu. Kenapa? Melalui doa aku melampaui keterbatasan manusia. Melalui doamu, melalui pengenalanmu terhadap firman Tuhan, pengenalanmu terhadap pada Allah melalui firman Tuhan, maka kita bisa melampaui keterbatasan. Desember akan kita lalui dan kita masuk di dalam tahun 2023 dengan masa-masa yang penuh tanda tanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin orang-orang keuangan, orang-orang biasa berinvestasi, biasa main investasi mulai melihat suramnya 2023. Tetapi melalui firman Tuhan, tidak akan suram. Memang kita akan berdampak dalam kehidupan kita, berdampak di dalam bisnis kita. Tapi ingat, siapa yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan tidak akan dipermalukan. Ayat yang terakhir, Mazmur pasal yang pertama. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbagai orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Tadi kan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kita masuk dalam doa dan kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, kita datang pada Tuhan pada pagi hari mulai perjamuan Tuhan. Biarlah kita mau minta pada Tuhan suatu pertolongan, suatu kekuatan, dan Tuhan biarlah juga menguatkan kita melalui perjamuan Tuhan yang boleh kita dapatkan, yang kita boleh rasakan pada pagi hari ini. Mari kita datang pada Tuhan dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya.
hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku lihatkan dan dipulihkannya. Mari saudara berdiri. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku lihatkan dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan sedang melakukan pelayanan kesembuhan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku lihatkan dan dibagi Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang bisa ditandai. Mas dalam Tuhan. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku lihatkan dan sekali lagi. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku lihatkan dan dipulihkannya. Ku lihatkan dan dipulihkannya. Ku lihatkan dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa bagi Kau Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Kau Tuhan tiada yang tak mungkin Tuhan. Kami mengaminkan pujian ini bahwa kami hanya percaya
percaya kepadamu, kami berdoa kepadamu Yesus. Hanya firman-Mu lah jadi dasar kehidupan kami. Kami ingin selalu Tuhan Yesus untuk berpegang teguh pada firman. Apapun yang terjadi Tuhan, ke depan kami tidak mengetahui Tuhan. Tapi Tuhan, ketika kami berpegang pada firman-Mu, kami harus berhubung kita dapat tepi aliran air Tuhan. Bahkan kami yang memberkati orang-orang di sekitar kami Tuhan, juga kami Tuhan diberkati juga Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih. Siapkan hati kami, tubuh jiwa dan pikiran kami untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Suci dan layakkan kami, kuduskan kami Yesus, agar kami berkenan di hadapan-Mu untuk menerima perjamuan kudus ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang berkat dari Tuhan Yesus Kristus ada di dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami yang datang dengan penuh kesesakan Tuhan, kami boleh dilegakan. Kami yang datang dengan segala macam permasalahan kami boleh mendapat jawaban yang daripada-Mu melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah bersalib bagi kami, Engkau sudah haleluya mati bagi kami, menebus dosa kami, dan Engkau juga sudah menanggung segala sakit penyakit kami, segala sengsara kami karena dosa sudah Engkau lepaskan, sudah Engkau tuntaskan di kayu salib ini ya Tuhan. Dan kami yakin perjamuan kudus-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Bagi Dia.
Di tangan kami Tuhan ada roti yang melambangkan tubuhmu ya Tuhan. Sengsara-Mu di kayu salib Tuhan, haleluya, menanggung dosa kami, menanggung segala sakit penyakit kami Tuhan, menanggung segala sengsara kami karena dosa ya Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memperingati Tuhan kematian di kayu salib Tuhan, di mana kami boleh mendapatkan pengampunan dosa itu ya Tuhan, dan kami boleh mendapatkan haleluya berkat yang daripada Tuhan. Engkau tahu keberadaan kami semua pada pagi hari ini ya Tuhan, dan kami siap menerima tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anggap anggur yang murni. Di tangan kami Tuhan sekarang ada anggur yang melambangkan darah Tuhan. Engkau sudah membayar lunas pelanggaran kami, dosa-dosa kami. Terima kasih. Dan melalui darah-Mu ini Tuhan, kami boleh beroleh pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebenarnya. Haleluya. 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 Haleluya semuanya. Sudah tersalib bagi kita, Dia sudah mati bagi kita. Amin. Dan memuji-Mu bagi dalam suka. Nyatakan dengan hatimu, Yesus, ku cinta Kau. Kami cinta Kau Tuhan. Kami cinta Kau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Suka,
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami beroleh jamaah yang baru pada pagi hari ini. Kami boleh beroleh Tuhan kekuatan yang baru. Kami yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Engkau sudah pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Saudara bisa ditampilkan kegiatan sepekan karena Selasa tanggal 4 Oktober ada ibadah doa jam 6 sore, kemudian hari Kamisnya ada ibadah tengah minggu bedanya Ibu Nisi jam 6 sore ada kejutan, kemudian latihan musik jam 19.30, terus kemudian Jumat 7 Oktober 2022 ada doa puasa jam 2 siang. Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 ada ibadah remaja pemuda jam 4 sore. Jadi ini ibadah remaja pemuda gabungan dengan UBI, ya mahasiswa UBI yang ada, dan juga gabungan juga dengan para pemain sepak bola Sewangi. Kita mau kenalan di situ. Jadi kami mau ingin kenalan, kalau remaja pemuda setempat ingin kenalan dengan rekan-rekan kita yang baru. Soalnya ya kalau cuma datang hari Minggu, setelah itu ya sibuk, itu pulang sudah hilang semuanya, nggak sempat ngomong-ngomong, nggak sempat apa, lebih dalam lagi untuk bisa mengenal ya itu. Jadi makanya kami adakan jam 16 jam 4 sore. Nah, diakhiri dengan makan bersama. Bagi saudara-saudara yang mau ikut silakan, mau ikut makan boleh, mau nambah makanannya boleh. Kan Yesus mau berkati, begitu ya, mau ikut juga boleh. Jadi mau ikut juga boleh ya, Tuhan. Kemudian dari paginya, minggu paginya, Ibu Esther, WL, kemudian singersnya Bapak Rudy dan Saudari Hana. Kemudian siangnya 9.30 ada ibadah sekolah minggu dan pra remaja. Kemudian jam 11 latihan musik. Jam 6 sorenya ada ibadah lagi, WL-nya Fani, singersnya Saudari Dila dan Saudari Felicia, LCD-nya Kenny. Ya, ada tambahan dari Ibu Balas? Ada? Baik, saudara, kalau tidak ada, baik, saya undang bagi berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, kita akan masuk dalam doa berkat yang ada. Ooh.
akhir dari ibadah Tuhan. Kami serahkan apuran pujian penyembahan kami. Kami serahkan juga haleluya persembahan kasih kami yang kembalikan milik Engkau Tuhan, kami yang menyerahkan hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami Tuhan. Oh haleluya, biar semuanya boleh naik ke hadirat-Mu menjadi suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau boleh menerima semuanya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya apa yang sudah kami taburkan Tuhan akan kami nilai berlipat kali ganda seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Terpujilah Engkau Allah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat rekan-rekan kami ya Tuhan, karena keterbatasan tubuh mereka Tuhan. Haleluya. Karena usia lanjut mereka tidak bisa datang dalam ibadah. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu ini. Biarlah kasih karunia-Mu tetap curah Tuhan. Jamahan yang daripada boleh tetap ada ya Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan, haleluya, Engkau bekerja di dalam kehidupan pribadi mereka, sehingga mereka tetap memiliki iman yang daripada-Mu Tuhan. Dan nama-Mu yang ditinggikan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat haleluya Tante Pink Tuhan. Kami berdoa buat Tante Ing Tuhan. Kami berdoa buat Mak Cu. Kami berdoa buat Mbak Yoto. Kami berdoa buat Mbak Joko Tuhan. Kami berdoa juga buat Ki Ing Tuhan. Kami berdoa buat Opa. Bapa haleluya, turunlah kasih karunia-Mu bagi rekan-rekan kami, bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh semakin kuat. Tubuh jasmani mereka mungkin semakin berkurang, tapi manusia batinnya mereka diperbaharui dari sehari ke sehari. Dan mereka hamba-hamba-Mu ini tetap memiliki iman yang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua akan turun dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang diberkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajahnya kepada engkau, setelah memberikan damai sejatinya bagi engkau sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.